Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua bukan? Puji Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia yang diberikannya kepada kita sepanjang hari. Kak Dani dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian dalam menempuh pendidikan di sekolah. Selamat, kalian sudah naik kelas atau lulus, baik di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Saat ini tentunya kalian juga mengikuti pembelajaran lewat media daring atau online di rumah kalian masing-masing. Kak Dani berpesan supaya kalian tetap semangat belajar untuk menempuh cita-cita kalian. Dan jangan lupa, bila kalian keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Taati setiap nasihat papa mama kalian. Dan hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu khusus hari anak yang tiap tahun diadakan di gereja kita GKI Emmaus. Di tahun ini kita akan mengadakannya secara spesial. Apanya yang spesial, Kak? Ya, meskipun kita tidak bisa bertemu muka, berhadapan langsung, namun kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kalian bisa mengirimkan pujian atau gerak dan lagu lewat video yang telah kalian kirim. Dan di hari anak, untuk tahun ini Komisi Anak mohon maaf, hadiah penukaran poin tidak diberikan. Namun kalian jangan bersedih hati. Jika di tahun depan situasi sudah membaik, hadiah penukaran poin diberikan di bulan Juni tahun depan. Dan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online di GKI Emmaus. Ikuti setiap aktivitas yang diadakan oleh kakak-kakak guru. Jangan lupa untuk mengirimkannya ke guru kelas kalian masing-masing. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan diri kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Anak-anak, Kak Tina tetap berharap dan berdoa untuk kalian semua agar kalian tetap sehat, semangat, dan juga tentunya bersukacita. Oh iya ya, kita akan mulai untuk ibadah sekolah minggu. Yuk, kalian semua Kak Tina ajak untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kami sampai saat ini. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau menerima segala pujian sembah kami. Kami juga merindukan akan firman Tuhan yang nanti boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, hadirat Tuhan berada di dalam rumah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa
kalian tetap stay di rumah, jaga kebersihan, kalian tetap semangat. Meskipun kita di dalam rumah, jangan khawatir, Tuhan bersama dengan kita semua. Yuk, Kak Tina undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan nama Tuhan. Kita menyapa Tuhan kita dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Yuk kita semua dengan bangkit berdiri, kita lakukan gerakan kita ya. Kalian boleh kok mencontoh Kak Mega, Kak Agung, dan Kak Tina ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi anak-anak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Iya, kita sudah menyapa Tuhan kita dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Setelah tadi sudah menyapa Tuhan Yesus, teman-teman dari kelas Baik Hati dan Setia ingin menyapa kalian juga loh. Inilah pujian Halo, Hello, Hola. Lalu dilanjutkan oleh adik-adik yang imut-imut dari kelas Kasih dan Sukacita dengan pujian Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yeay! Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 halo. Apa kabarmu?
sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa dibantu oleh papa dan mama untuk memberi persembahan dengan cara di samping ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Setiap hari, setiap saat, kita bersyukur untuk kasih yang Tuhan beri. Inilah persembahan tarian dari kelas damai. Jesus loves me. Yo. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan naikkan pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa? Orang tua, kepada guru kita, terlebih kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Walaupun kita belum bisa ketemu, tapi kita bisa sama-sama ikut sekolah minggu hari ini melalui video ini.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dengan kesehatan. Engkau juga sudah menjaga kami ketika kami bersekolah. Saat ini Tuhan, kami setelah memuji nama Tuhan, mau bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya kami boleh memahami dengan baik firman yang akan kami sama-sama renungkan. Tolong juga kami Tuhan supaya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan sama-sama membaca dan juga mendengar, menyaksikan cerita tentang Elia dan nabi-nabi Baal dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Kita tonton ya video berikut ini. Yang mengikutimu Baal, izinkanlah kami melihatmu. Turunlah atas kami Baal, turunlah oh Baal, turunlah atas. Nah, gimana? Tadi sudah lihat sama-sama ya videonya, itu cerita dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Cerita tentang Elia dan nabi-nabi Baal. Kalian sudah ngerti ya tadi ya, ada nabi namanya Elia. Dia melawan para nabi-nabi Baal. Ada berapa banyak nabi-nabi Baalnya? Ya, betul banget. 450 orang. Banyak sekali ya. Ada 450 nabi yang dihadapi oleh Nabi Elia tadi. Mereka ya diceritakan tadi dalam video, mereka membuat kurban. Ya, ditantang oleh Elia membuat kurban, lalu mereka diminta untuk meminta kepada dewa mereka yang mereka andalkan, dewa Baal namanya. Mereka nyanyi-nyanyi, keliling-keliling, memuji, memohon, dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka juga sampai melukai diri loh. Tapi apa yang terjadi? Nggak jadi apa-apa. Ya, nggak terjadi apa-apa. Mereka sangat berharap pada Nabi Baal. Kepada Dewa Baal. Kenapa sih mereka itu berharap sekali sama Dewa Baal? Itu karena gini, adik-adik. Nah, Dewa Baal itu oleh mereka dipercaya sebagai dewa cuaca. Dewa yang bisa mengendalikan hujan. Dewa yang bisa memberikan kesuburan. Mereka saat itu sedang kekeringan, sedang menghadapi malapetaka. Nah, mereka berharap si Dewa Baal ini bisa menolong mereka. Tapi nyatanya tetot. Nggak bisa ya. Nggak terjadi apa-apa ketika mereka mempersembahkan korban, apinya nggak nyala. Tidak pernah datang nyala api. Padahal sudah dilakukan dari pagi sampai menjelang malam. Ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Elia dan dialami oleh Elia. Kita lihat ya, sebaliknya. Nabi Elia, dia sama siapa? Seorang diri, sendirian. Nabi Elia sendirian. Dia membuat tempat kurban, lalu mempersembahkan di situ, meletakkan kurbannya, lalu dia mulai memohon pada Tuhan. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disapa oleh mereka sebagai Allah Yahweh atau Adonai. Nabi Elia memohon kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan menunjukkan kuasanya. Agar orang-orang Israel, orang-orang Yehuda percaya lagi kepada Tuhan. Kembali berharap hanya kepada Tuhan. Hanya memohon kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kuasa Allah nyata. Kuasa Allah terjadi dalam bentuk api yang mengenai kurban itu dan membakar kurban itu. Di sini kelihatan ya adik-adik bahwa kuasa Tuhan itu betul-betul ada, betul-betul nyata. Dan Allah yang
layak kita andalkan hanya satu, yaitu Tuhan Allah kita, Allah Yahweh, yang sekarang kita sapa juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Ialah Allah yang layak diandalkan. Kalau kita mengalami kesusahan, kesedihan, kesulitan, kita datang kepada siapa? Nggak ada Allah lain, nggak ada tempat pertolongan lain selain Tuhan Allah kita. Kalau adik-adik hari-hari ini mulai bosan ke sekolah melalui online ya, nggak lagi datang ke sekolah ya, sekolahnya online sekarang. Kalau kalian mulai kesulitan karena bosen, atau kadang-kadang jadi pengen ini, pengen itu, pengen ke toilet, pengen main, pengen apapun. Terus kalian bingung, Tuhan gimana ya? Datang sama Tuhan. Berdoa, Tuhan Yesus tolong aku bosan, aku bingung, aku susah menangkap pelajaran. Tolong aku Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan Yesus. Kalau kalian sedang mengalami kecewa, sedih, itu ya, karena mungkin ada teman-teman yang kalian biasanya main bareng-bareng terus sekarang nggak pernah ketemu lagi, kalian sedih. Sampaikan juga sama Tuhan Yesus dalam doamu. Sampaikan, Tuhan Yesus, aku pengen loh bisa segera ketemu teman-teman lagi, main sama-sama teman-teman lagi. Kenapa kita mesti datang pada Dia? Karena Dialah satu-satunya Allah yang layak kita sembah, puji, dan kita harapkan. Dia satu-satunya Allah yang akan mampu menolong kita dengan kuasa-Nya yang nyata. Dulu kuasa Tuhan sudah kelihatan nyata jelas kepada Elia dan orang-orang Israel. Maka hari ini pun percayalah bahwa kuasa Allah pun akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus percaya pada Tuhan Yesus, terus percaya padanya dan datang kepadanya dalam doa-doamu. Oh ya, jangan lupa juga ceritakan tentang kuasa dan kasih Allah yang begitu besar. Kalau kalian sudah melihat kuasa Allah nyata dan kalian merasakan kasih dan kuasa Allah dalam hidup kalian melalui perhatian dan kasih sayang orang tua dan juga teman-teman, ceritakan juga tentang kasih dan kuasa Allah itu. Caranya gimana, Kak? Wah, kalian sudah pinter-pinter juga. Tadi Kakak lihat ada yang sudah menari dari rumah, ada yang sudah menyanyi dari rumah. Itu semua cara kalian juga untuk menceritakan tentang kuasa dan kasih Tuhan kepada kita semua. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap sehat, tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik pada kami. Tuhan sudah mau memberikan kuasa-Nya kepada kami semua, menolong kami dalam hidup kami sehari-hari, ketika kami belajar, ketika kami bersama-sama bermain, bahkan Engkau terus menolong kami, menjaga kami. Tuhan, kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami dan menolong kami untuk berani melakukan firman Tuhan, membagikan cerita tentang kuasa Tuhan dan kasih Tuhan kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sedih, bosan, gak boleh dong. Anak Tuhan harus selalu sukacita. Seperti pujian dari kelas lemah lembut dan taat. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
Dia mengasihi aku, akan hati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus ada yang hidup. Padanya aku berserah, engkau sumber kehidupanku. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah ditebus dosa kita, maka kita jangan kembali lagi ke kehidupan kita yang lama. Ya, seperti lagu yang nanti akan kita nyanyikan yang berjudul When I Remember That He Died For Me. Biar lagu ini juga menjadi tekad kita untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mari kita sama-sama nyanyikan When I Remember. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. Lebih semangat kita nyanyikan. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. Kita ulangi satu kali lagi. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. No, no, never, never, I'll never go back anymore. Setiap gerakan, setiap langkah, dan setiap nafas kita ada Yesus di dalamnya. Persembahan tarian kelas sabar dan murah hati dengan Every Move I Make. Here we go. Na 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 na.
Ya adik-adik, hari ini sekolah minggu kita mau selesai ya. Kita tadi sudah melihat teman-teman ada yang menari, ada yang menyanyi ya. Semua itu dilakukan dengan sukacita ya. Kakak lihat. Nah, senang sekali karena kita hari ini selain sekolah minggu, seperti biasa tentunya kita juga sedang memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli ya, setiap tahunnya. Nah, kita bersyukur karena di Indonesia sekarang ada Hari Anak Nasional sudah beberapa tahun terakhir ini. Dan itu menunjukkan kalau pemerintah dan juga banyak orang itu jadi memperhatikan anak-anak ya. Selamat Hari Anak adik-adik semua. Ya. Dan bagi gereja memperingati Hari Anak adalah kesempatan bagi gereja juga untuk mengingat bahwa pertumbuh kembangan anak-anak itu juga harus diperhatikan baik-baik oleh gereja secara khusus dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik kita berdoa ya sama-sama, kita bersyukur buat sekolah minggu hari ini dan juga peringatan Hari Anak Nasional. Kita juga berdoa buat kesehatan kita semua, juga berdoa buat papa mama dalam pekerjaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga bergembira karena kami boleh merayakan Hari Anak Nasional. Tuhan, kami bersyukur boleh banyak orang sudah boleh memperhatikan tumbuh kembang anak-anak. Kiranya Engkau terus melindungi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ini dalam pertumbuh kembangan fisik kami, pertumbuh kembangan pengetahuan kami, dan terutama pertumbuh kembangan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami dalam setiap kegiatan kami di rumah ketika kami bersekolah, Tuhan yang memberikan kami hikmat, bimbing kami Tuhan, jauhkan kami dari kemalasan, jauhkan kami juga dari gangguan-gangguan, ketidakfokusan, ketidakseriusan. Tuhan lindungi kami dan mampukan kami. Berkati juga papa mama, kakak adik, atau juga saudara-saudara yang lain yang memberikan kami dukungan ketika kami sekolah dari rumah atau berkegiatan dari rumah. Engkau yang melindungi mereka, berikan kesabaran. Berikan juga kepada papa mama berkat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh papa mama. Kami saat ini juga berdoa untuk kesehatan setiap kami dan juga kesehatan dunia kami. Engkau tahu Tuhan, kami masih dalam masa pandemi. Tuhan kiranya melindungi kami, menjaga kami, memulihkan kesehatan setiap kami. Juga Tuhan kami berdoa buat para ahli, dokter, dan setiap tenaga kesehatan yang sedang merawat orang-orang yang sakit ataupun mereka yang sedang mencari dan menemukan vaksin atau obat yang terbaik, yang termanjur. Kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka menyempurnakan setiap penemuan yang mereka temukan. Kami serahkan Tuhan juga seluruh kehidupan kami selanjutnya. Dimanapun dan kapanpun kami berada, kiranya terus ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa permohonan kami serta ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kini Tuhan, kami juga mohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih dan perlindungan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan meneguhkan setiap anak-anak dalam pertumbuh kembangannya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, selamat Hari Anak Nasional. Kiranya Tuhan Yesus terus menjaga dan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.